Oke, lanjut dari part satu ya ke part 2. Ngomongin apa ya? Oh iya, gue itu kan seneng banget yang main game. Dulu gue waktu kecil tuh selalu apa namanya? Selalu nggak dikasih, selalu apa ya? Dikasih hindar sama nyokap. Biasanya itu kalau nyokap udah kesel gitu ya, bilangnya kayak eh lu jangan jangan main, ntar gede mau jadi apa. Lah sekarang gua bisa main game tapi bisa menghasilkan juga, walaupun nggak gede-gede juga sih. Dulu gua waktu di Cikarang juga gitu, apa namanya, sempat kerja game sendiri. Gua ngekos sendiri itu udah setahun ya. Tuh gua bisa bertahan selama setahun, sebenarnya bagus sih gua main game itu. Cuman gara-gara red turun, akhirnya gua mikir ke depannya kayak gimana. Gua nggak bisa kayak gini terus ya udah gua jual semua PC. Terus gua mau mikirin apa namanya, gua harus kemana. Terus ya dari duit jualan itu sebenarnya sih gua pengennya waktu itu kerja di Cikarang, tapi alhasil gue ditipu. Ya udah, akhirnya gue balik lagi deh ke sini. Nyokap gue di Wonogiri sih, cuman gue lebih prefer ke sini, ke Sukoharjo, karena ini kan rumah nyokap, bukan rumah gue sih. Walaupun bilangnya rumah bersama, tapi ya tetap bagi gue ini mah rumahnya nyokap, bukan rumah gue sendiri. Kalau rumah gue sendiri kan gue yang beli. Hmm, apa lagi ya? Uh, apa lagi yang mau diomongin ya? Kalau jadi YouTuber itu mungkin mau startup itu kayaknya sulit ya, karena kan gue pernah punya temen dan dia punya temen lagi gitu ya. Eh, dia udah apa ya sih namanya, menjalani sebagai YouTuber itu sudah beberapa bulan gitu, tapi dia nggak konsisten gitu. Jadinya kan kalau nggak konsisten ngupload gitu kan, dari YouTube juga nggak bakal ngasih impact ke dia kan, untuk nambah subscriber atau nambah view atau nambah like atau hal lainnya. Jadi dia nggak upload secara konsisten, akhirnya jadi bubar. Kalau nggak salah itu dia konsistennya cuma beberapa minggu deh, 2 atau 3 minggu, habis itu udah kelar, udah bungkus. Terus gue juga waktu itu sempat kepikiran sih buat YouTube, cuman waktu itu kan gue sempat kerja di Solo ya, di Solo sebagai drafter. Di situ gue setahun deh kalau nggak salah, setahun. Terus hmm, kalau nggak salah itu sempet jadi sales juga. Sales apa sih namanya, sales parabola gitu, yang Indovision. Itu paling cuma berapa bulan ya, sebulan apa 2 bulan gitu, habis itu rungkat, bungkus. Terus habis itu gue jadi farmer online, jadi gamer. Ya udah, awalnya gue di Solo itu, di Grogol kalau nggak salah, di Grogol itu yang punya itu bos gue waktu itu Cina, cuman yang ngawasin itu ada sih, ada yang ngawasin, cuman apa ya, bukan Cina juga sih yang ngawasi, ya sama orang Jawa juga. eh, Pada waktu itu sebenarnya kalau seandainya gue udah tahu ya tentang game game itu bisa menghasilkan eh, duit yang gede, mungkin
sebelum-sebelumnya gue bakal terusin deh sebelum ke kuliah, karena kan gue waktu SMA itu kan gue ini ya, apa namanya, sempat bingung antara mau kerja atau eh, mau kuliah. Terus waktu itu kan ada kesempatan buat apa sih namanya, kesempatan SNMPTN. Nah, SMA gua kan SMA Semansa ya, Semansa Palu, SMA Negeri 1 Palu. Pada waktu itu eh, gua itu kan ngasal ya, maksudnya ngambilnya itu nggak tahu mau ngambil universitas mana, mau ambil jurusan mana. Terus nyokap gue bilang sama gue itu, pokoknya dari kan dikasih 3 pilihan tuh, dari 3 pilihan itu salah satunya ambil di Universitas Solo UNS. Nah, ya udah, yang penting ambil satu aja, satu angkatan tuh di Solo, yang lainnya terserah lu mau ngambil apa kan. Terus bilangnya gitu. Alhasil sebenarnya gue nggak ini sih, nggak apa namanya, nggak ada niatan buat masuk kuliah, tapi takdir berkata lain ya. Gue diterima di SNMPTN UNS Solo, tapi gue itu masuknya di pendidikan teknik bangunan di PTB. Waktu itu gue ini ya, apa namanya, kayak gue itu berekspektasi kayak, kampus gue itu di ini ya, di Jebres. Pertama kali gue ngeliat bagus sih, gede ya, ternyata padahal kampus gue bukan di situ, kampus gue itu di Pabelan. Dan waktu itu apa namanya, Pabelan itu nggak semeriah dan sebagus sekarang ya, karena yang sekarang itu udah ada rumah sakit UNS di sampingnya, itu kan udah ada rumah sakit UNS kan. Terus apa namanya, waktu itu masih tandus, itu rumput-rumput sama pohon-pohon di situ juga dulu itu nggak segede sekarang ya. Dulu itu masih kecil, masih mau tumbuh. Terus apa lagi ya, apa namanya, gerbang, nah itu paling penting tuh, gerbang Pabelan. Waktu itu kampus Pabelan itu nggak semegah sekarang. Dulu itu seng loh, dulu itu seng. Terus apa namanya, belum ada masjid yang di belakang kampus 5 itu, kampus UNS itu kan bagus tuh masjidnya, udah gede. Pas gua terakhir lihat di Solo itu, pas gua apa namanya, iya pokoknya terakhir itu, pokoknya itu udah bagus. Jadi dulu itu di situ sebelum masjid berdiri itu parkiran motor. Di situ itu gede sih, luas, tempatnya itu luas. Terus masjidnya itu bukan masjid sih sebenarnya, ada musolanya itu ada 2 di dekat parkiran situ, sama yang di kampus apa sih namanya, kampus gede itu. Nah, gedungnya itu kan kalau nggak salah kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 gedung kalau nggak salah ya, di kampus 5 Pabelan itu. Pokoknya yang utama itu yang paling depan itu yang gede, yang ada liftnya. Tempat dosen juga itu. Biasanya juga kalau apa namanya, dapet dapet apa sih namanya ya, istilahnya tuh kayak jatah belajar atau jatah apa ya, belajar mengajar di situ mah bagus, karena view-nya itu kan bagus di situ tuh, di gedung utama yang gede itu. Apalagi yang waktu itu gue sempet apa namanya, dapat yang bagian desain interior. Jadi waktu desain interior itu dia dapatnya di bagian paling atas. Enggak paling atas sih, karena yang paling atas itu aula. Jadi di bawahnya mungkin di lantai 3 apa lantai 4 gitu ya kalau nggak salah. Gue udah lupa sih. Di situ bagus sih view-nya itu. Terus rata-rata juga ini ya, yang bagian gedung utama itu, gedung gede itu yang pakai itu bagian orang PTIK. PTIK itu program teknik informasi komputer ya kalau nggak salah, atau apa gue lupa, pokoknya itu. Terus
Karena kan mereka kan sering pakai komputer, jadinya pakai komputer itu sering di dalam gedung besar itu. Jarang mereka, sebenarnya nggak terlalu jarang juga sih. Pernah juga di gedung belakang juga. Mereka paling cuma buat apa gitu ya? Mungkin teori atau apa? Gua nggak tahu. Tapi kalau buat PTB sendiri, oh iya, sebelumnya gue kasih tahu ya, kalau di Pabelin itu ada 3 prodi yang diajar, yaitu PTB, PTM, sama PTIK. PTB itu pendidikan teknik bangunan, PTM itu pendidikan teknik mesin, PTIK itu pendidikan teknik informasi dan komputer kalau nggak salah ya, gue udah lupa. Oke, lanjut part ketiganya.